selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada yang terindah untuk kita semua datang untuk menyembah Dia. Sejenak kita tundukkan kepala. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dan kita mau menyembah Dia. Di dalam satu pujian, ku menyembah. Dalam aku bersyukur. Mengambil tampang kasih karunia Bapa untuk menambah hati kita
kami boleh memasuki di tahun 2023 ini oleh karena kemenangan yang Kau berikan kami. Saat yang tidak baik memuliakan untuk memuji Engkau, memberkati ibadat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tidak salahnya saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dengan ucapan selamat tahun baru. Meskipun sudah 15 hari kita memasuki tahun 2023 ini. Ini satu tanda bukti kemenangan yang Tuhan berikan di tahun 2022. Banyak mungkin pergumulan Bapak Ibu, banyak mungkin persoalan Bapak Ibu, tetapi Dia selalu hadir dan memberikan kemenangan itu. Amin. Saat itu kita ujikan dengan hatiku percaya Tuhan berkuasa dan aku yang memberikan untuk kita. kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia batu keselamatan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan sampai pada hari ini kita menang. Itu pun karena Dia selalu menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita pujikan pujian Kau gunung batuku.
2022 menjadi kesaksian pribadi kita masing-masing. Tahun 2022 menjadi kekuatan buat kita. Ketika kita mengingat di tahun 2022, banyak perkara hebat yang Tuhan kerjakan. Banyak perkara yang dasar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hati kita tetap percaya. Mari kita menaruhkan sepenuh kehidupan kita kepada Dia. Hanya Dia yang memberikan kita keselamatan. Dia perisai yang menjaga kita dari setiap apapun. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan itu selalu nyata di dalam. Sebab Yesus Juru Selamat dan janjinya akan kemenangan buat kita.
Sungguh Engkau luar biasa. Engkau yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau berserta kami setiap langkah perjalanan hidup ini. Engkau pegang tangan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami tersandung, kami jatuh. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Sebagai anak-anak ketebusan, anak-anak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, hati pikiran kami untuk mendengarkan nasihat yang ada di dalam firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami, itulah sebenarnya kehidupan kami, karena di dalamnya ada pengharapan, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah pimpin kami ketika kami memuji Engkau. Engkau memberikan sukacita di dalam hati kami. Engkau memberikan ketenangan dalam pikiran kami, sehingga kami saat ini bersiap untuk melanjutkan ibadah pada pagi hari ini sampai pada akhirnya di dalam urapan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersukacita pada hari ini merupakan hari ibadah minggu pertama tahun yang baru di tempat ini, di Johor 47. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita tidak boleh, sebenarnya kita tidak boleh melupakan hari-hari di mana Tuhan pimpin kita hingga masuk pada tahun 2023 saat ini. Hari-hari yang sudah lewat memang sudah lewat. Kita tidak akan mengulangi hari-hari yang sudah lewat itu. Tetapi perjalanan kita, jejak kita itu tidak akan mencapai hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan berserta, Tuhan bimbing kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan menopang kita sampai kita ada pada hari ini. Puji Tuhan, karena ini sangat penting kita menyadari hari-hari yang sudah lewat. Mungkin kita melanggar, ada pelanggaran, ada kesalahan, ada kekurangan. Itu sebagai manusia yang banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi itu tidak mengurangi kasih Allah kepada kita. Karena Allah mempunyai rencana yang sangat besar, yaitu membentuk kehidupan kita, membentuk kehidupan yang taat, kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Ya, ini kehidupan yang diharapkan Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kita beribadah, firman Tuhan diberitakan, Tuhan berhadirat di tengah-tengah kita, yang memberi sukacita, kelepasan, ya pikiran kita yang mungkin kalut, mungkin pikiran kita yang kekurangan iman, pikiran kita yang mengalami ketakutan, kekhawatiran hari-hari yang akan datang, itu semua dilenyapkan. Karena firman Tuhan itu disampaikan dan ada kuasa yang memberikan kekuatan, mengubahkan pola
paradigma pikiran kita untuk menghadapi hari yang akan datang. Kita banyak dengar ya hari-hari ini bahwa 2023 itu puncak kesulitan. Banyak kita dengar katanya akan mengalami ekonomi yang terpuruk seluruh dunia, dari cuaca yang begitu ekstrim berubah tiba-tiba, dan banyak hal yang seringkali mendatangkan satu tanda tanya, pertanyaan, apa yang terjadi, apa yang akan menimpa negara kita, menimpa dunia ini. Peperangan sudah berkecamuk mulai dari Eropa, peperangan ekonomi sudah gencar dilaksanakan. Nah, ini memang kalau dilihat dari sisi berita yang disampaikan oleh berita-berita yang ada di dunia ini memang kelihatannya mencekam sekali. Hari-hari yang akan datang mencekam sekali. Tetapi apakah kita akan terseret ke sana, ikut tercekam? Nah, ini kita belajar pada firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Dikatakan keselamatan dalam penggembalaan Tuhan. Pagi hari ini ada keselamatan dalam penggembalaan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa terpisah dari gembala agung. Kita tidak bisa dipisahkan, dan kita tidak boleh memisahkan diri dari penggembalaan yang agung. Karena di dalamnya ada keselamatan. Nah, bentuk keselamatan ini seperti apa? Apa bentuknya? Hanya pemeliharaan makan, minum, dan sebagainya? Karena ini ada kaitannya juga dengan keselamatan yang kita dipelihara tiap hari. Itu ada kaitannya dengan keselamatan. Bagaimana kita bisa beraktivitas, melakukan ibadah, melakukan pekerjaan tanpa makan dan tanpa minum? Ya nggak mungkin. Jadi apapun yang sudah diberkatkan kepada kita, baik tubuh kita yang masih dapat berjalan, bergerak, beribadah, itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu beserta sebagai gembala untuk menyatakan keselamatan. Itu sangat sederhana, bisa dirasakan. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu erat pimpin kita, pelihara kita, menopang kehidupan kita. Ya, ini bisa dikatakan seperti ini tentang kemanusiaan kita dalam merespon pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Daud manusia biasa seperti kita, tetapi Allah beserta dengan dia, dan dia sangat menyadari apa yang kurang dalam dirinya, disampaikan dalam puji-pujian. Mari kita membaca di dalam Mazmur 28. Apa itu isinya? Apa itu yang diterangkan di sana? Karena ini sudah diangkat menjadi satu pujian. Pujian itu terjadi karena ada pengalaman, ada kejadian yang sudah dirasakan. Mari kita membaca Mazmur 28, kita membaca sampai ayat 5 dahulu.
Tuhan berseru dari jauh, kepadamu ya Tuhan, gunung batu, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun di dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepada meminta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha tinggi. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Dan jadilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Dan jadilah mereka setimpal dari perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Iya, ini yang disampaikan oleh Daud. Dia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Gunung batu ini pada masa-masa yang lalu ini suatu tempat perlindungan. Pada waktu itu tempat perlindungan yang luar biasa, yang kokoh itu adalah gunung batu. Kalau perang, maka gunung batu itu menjadi tempat yang strategis untuk bertahan, untuk menyerang. Itu gunung batu. Nah, ini digambarkan oleh Daud. Tuhan itu adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Dikatakan di sini, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang ke dalam liang kubur. Seperti artinya bukan sebenarnya. Seperti kalau engkau membisu, memang ya, gunung pada saat itu tempat persembunyian. Itu banyak kita baca kisahnya, bagaimana Daud ketika dikejar oleh bangsa Israel yang pro dengan Raja Saul, mengejar-ngejar. Pelarian Daud ke celah gunung batu. Ini bukan lubang yang masuk ke dalam tanah, tapi ini merupakan lubang, celah-celah yang ada di gunung batu. Ini tempat perlindungan yang sangat aman. Ketika bersembunyi di dalamnya, Daud juga tertolong dari kejaran musuh. Itu kita bisa cari, kita bisa baca, tapi kita tidak baca pada hari ini. Banyak kejadian bagaimana Israel berperang dengan Palestina. Ya. Di sana, di gunung batu inilah Israel itu berlindung. Nah, ini satu gambaran. Sekarang siapa gunung batu kita pada hari-hari ini? Pada hari ini, waktu ini, tidak ada tempat lain, yaitu di dalam doa pada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Itu sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Itu adalah doa. Makanya dikatakan, jika engkau tetap membisu terhadap aku ini seperti orang yang ada di dalam liang kubur atau terancam oleh kematian. Tapi tidak demikian. Hari-hari ini kita tidak berada dalam posisi yang seperti ini.
Karena Yesus sendiri itu sudah membuka dirinya untuk menjawab setiap doa permohonan kita. Luar biasa kan? Doa permohonan, doa yang mendatangkan keselamatan itu dibuka oleh Yesus bagi kita. Artinya apapun yang kita serukan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berseru-seru tanpa ada jawaban. Tuhan menjawab seruan kita. Luar biasa ini. Tuhan menjawab seruan kita. Derita kita itu Tuhan jawab. Manusia tidak lepas dari apa yang diderita oleh daging, oleh tubuh ini, oleh jiwa ini. Bapak Ibu ingat ketika Lot ada di tengah-tengah masyarakat yang jahat, masyarakat yang sangat-sangat tidak peduli dengan kebenaran. Apa yang dikatakan? Dia sangat menderita, jiwanya menderita. Kita ini kadang-kadang tidak sadar ada beban karena situasi keadaan yang sangat-sangat menjepit kita, dari ucapan, dari hinaan, dari perbuatan. Tidak sadar, karena itu semua adalah perlindungan Tuhan. Kita dilindungi, nyata kita dilindungi, sehingga apapun yang menjadi tekanan dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak rasa. Tetapi apakah kemudian setelah kita tidak merasakan apa yang menjadi berat beban kita di dunia ini, kemudian itu merasa, oh ini tidak apa-apa, baik-baik saja? Tidak. Itu perlindungan yang sebenarnya Tuhan nyatakan pada kita. Hendaklah kita hargai itu. Hargai. Kadang-kadang saya merenungkan betapa banyak orang yang terjepit oleh situasi kondisi hari-hari ini sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita bersyukur, kita ada dalam kasih-Nya. Ini yang perlu kita renungkan. Kita sampai pada hari ini. Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak akan dapat berbuat sesuatu apapun jika kamu tidak ada di dalam Aku. Ranting tidak dapat mengeluarkan buah kalau tidak melekat pada pokok. Ini sudah jelas yang dimaksud. Ayo mari kita perhatikan ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Tempat Tuhan yang Maha Kudus. Aku mengangkat tangan. Kapan itu? Tempat Tuhan yang Maha Kudus adalah di mana Tuhan berhadirat. Di dalam keluarga, dalam hidup kita, dimanapun kita berada, baik di rumah, dalam perjalanan. Kalau Tuhan berhadirat di hati kita, di dalam kuasa Roh Kudus, maka itu sebenarnya tempat di mana Allah datang itu tempat yang kudus, tempat yang Maha Kudus. Kalau waktu lalu masa tabernakel, tempat yang Maha Kudus jelas ada di dalam pintu kemah masuk dan terus itu tempat Maha Kudus. Daud berdoa
dan mengangkat tangannya mengarah ke tempat yang Maha Kudus. Tetapi sekarang ini tempat yang Maha Kudus adalah tempat di mana Tuhan menguduskan kita. Hari-hari ini kalau firman Tuhan diberitakan, maka di dalamnya ada peringatan-peringatan, ada nasihat, ada yang memberikan satu teguran yang sangat kuat. Kalau ada firman yang menegur, firman yang membuat kehidupan kita ini berubah, ini mungkinkah Tuhan tidak berdaulat di dalamnya? Ataukah mungkin Tuhan tidak berperan di dalamnya? Tidak mungkin. Kalau terjadi suatu perubahan dalam hidup oleh firman, maka di sana Allah berperan dalam kehidupan kita. Kalau Allah berperan dalam kehidupan kita, itu Allah yang Maha Kudus. Jadi kalau kita mengangkat tangan menghadap Allah yang Maha Kudus, itu kita berpasrah diri kepada pekerjaan Tuhan atas hidup kita hari ini. Kalau Daud jelas mengangkat tangan secara fisik, tetapi hari ini kita hargai di mana Tuhan berhadirat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kalau di tempat ibadah seperti ini, pertanyaannya bagaimana kalau di luar? Apa di luar kita tidak terkendali oleh firman, oleh kuasa Roh Tuhan? Tentu tidak. Karena Yesus mengatakan, bukan di gunung itu engkau menyembah, bukan di Yerusalem, tetapi di mana kita berada. Nah, itu artinya di mana ada gerakan yang menegur hati kita, menegur perbuatan kita yang tidak benar, di sanalah Allah itu sebenarnya berperan. Roh Kudus berperan atas hidup kita, bekerja di dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, maka apa yang terjadi? Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dengan tangan terangkat, dengan mengangkat tanganku ke arah tempat kudusmu, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Jangan menyeret aku dengan orang fasik. Artinya kita dipisahkan. Ini sebenarnya kekudusan yang bisa kita pahami itu kita dipisahkan dari kefasikan. Kita tidak diseret kepada kefasikan. Jadi tempat kudus yang ada dalam kehidupan kita, yaitu di mana Allah mengerjakan hidup kita. Allah yang kudus itu di dalam kuasa Roh Kudus, ya, itu yang membuat kita tidak terseret kepada kefasikan. Ini sebenarnya luar biasa, hidup yang luar biasa, yang sangat-sangat istimewa, karena ada perlindungan. Kalau di dalam tabernakel itu perlindungannya luar biasa, tempat Maha Kudus, tempat kudus, ada perlindungan khusus, perlindungan yang double, karena kalau masuk ke sana mesti melalui pintu gerbang. Ya, itu gambaran satu perlindungan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dikatakan ayat 3 ya, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Pasti kita dibebaskan dari orang-orang fasik yang perbuatannya penuh kejahatan. Pasti. Karena kita mengalami satu penyucian atau
pengudusan. Dari mana? Itu dari tempatmu yang maha kudus. Kita membayangkan tempat yang maha kudus di mana sekarang ini? Di dalam surga, jauh. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Nah, kalau di bumi seperti di dalam surga, maka kekudusan di bumi yang dikerjakan oleh Allah itu juga nyata. Itu satu perlindungan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Orang jahat dibalas dengan kejahatan. Orang melakukan yang baik, melakukan kebenaran, akan berbuah kebenaran. Kitab Wahyu mengatakan, orang yang mati di dalam Tuhan berbahagialah, karena perbuatan mereka mengikuti mereka. Kalau mati dalam kejahatan, kejahatannya mengikuti sampai pengadilan Kristus. Kalau berbuat benar, berbuat firman Allah, melakukan kebenaran firman Allah, buahnya juga nyata, kehidupan kekal. Jadi apa yang disampaikan Daud ini sebuah pujian, tapi menggambarkan satu perlindungan yang luar biasa. Perikopnya menurut LAI ditulis, Tuhan perisaiku. Tuhan itu perisaiku. Itu gambaran. Kalau kita mengatakan itu perisai, lah kalau kita tidak pegang perisai kan kita tidak aman juga. Itu gambaran dan sangat banyak kekurangannya. Tuhan sebagai perisai, tapi Tuhan mempunyai kedaulatan atas hidup kita. Kalau perisai dilepas, tidak. Tapi kalau Tuhan itu oleh Roh-Nya mencengkeram kehidupan kita. Bahkan kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Tidak akan terlepas. Tuhan mengatakan, mereka yang ada di dalam kuasa-Ku, ada di tangan-Ku, mereka tidak akan terlepas. Itu Tuhan mengatakan seperti itu di dalam doa. Kecuali anak kebinasaan itu, walaupun mereka bersama-sama, mereka memilih jalannya sendiri. Tetapi kita yang memilih jalan kebenaran itu, yang memilih perisai yang kuat itu, yang seperti gunung batu, seperti kalau seperti itu bukan itu yang dimaksud. Itu berarti kita memiliki kekuatan, kita memiliki perlindungan, kita memiliki pengharapan untuk menang. Pengharapan untuk menang. Galati, coba kita baca Galati 6. Apa yang tertulis? Galati 6. Kita membaca ayat 6, Galati 6 ayat 6, 7, 8. Kita baca. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membantu segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaruh orang, itu juga yang akan dikeluarkan. Sebab
Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia menuai binasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini masalah menabur. Menabur itu berbicara pada apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat kedagingan, mementingkan kebutuhan daging saja, itu nanti yang dituai juga yang daging itu, kebutuhan daging. Tetapi kalau kita memperhatikan kebutuhan yang rohani, yang kita tuai itu yang rohani. Yesus sendiri berbicara, Paulus Rasul juga berbicara bahwa daging dan darah yang ada di dalam kita ini itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk hal-hal yang rohani, yang benar, untuk dijadikan suatu dasar, suatu pengharapan. Karena Yesus Tuhan kita ini bekerja untuk membangun rohani kita. Rohani ini berbicara tubuh rohani. Tubuh rohani, selain daging kita memiliki tubuh rohani yang ada di dalam diri kita. Kalau daging sendiri ini sangat-sangat lemah, tapi tubuh rohani ini selalu mengalami dibangun. Rasul Paulus mengatakan kemah yang ada pada kita ini nanti akan lewat, tapi kita memperoleh kemah yang baru, yang diciptakan, bukan diciptakan oleh manusia, tapi Allah, artinya dikerjakan oleh Allah. Apa kemah? Tubuh kita. Orang-orang yang fasik, ya tadi dikatakan, orang fasik itu akan memperoleh hasil perbuatannya dari kefasikannya, mendapatkan balasan. Tapi orang-orang yang mengalami pembaharuan di dalam hidup oleh firman, ini juga mengalami pembaharuan. Ini mengalami pembaharuan. Orang fasik tidak mengalami pembaharuan karena mereka hanya didasarkan pada hal-hal yang kepentingan nafsani saja, kepentingan daging, kepentingan hidup materi saja. Itu sebabnya dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa yang menabur kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Berarti kalau kita tidak memiliki firman, tidak percaya kepada keselamatan yang diberikan Yesus, ini masalahnya apa? Kebinasaan. Ini sudah jelas. Siapapun kita yang berdaging, yang berdarah, terancam oleh kebinasaan. Tetapi orang yang mengalami satu pembaharuan dalam hidupnya, menjadi manusia baru, memiliki tubuh batiniah, dikatakan oleh Rasul Paulus, tubuh batiniah itu yang ada di dalam, yang diperbarui, itu memperoleh kehidupan
kekal. Ini yang membuat kita bersuka cita dalam keadaan apapun. Walaupun kita mendengar banyak hal tentang dunia yang semakin buruk, tapi manusia batiniah kita selalu diperbaharui. Daud sendiri mengatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Walaupun Daud mungkin tidak berdoa, tidak mengatakan seperti ini hal yang sudah pasti terjadi. Tuhan memberi ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah dengan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Jelas ini suatu pemisahan antara kefasikan dan kekudusan. Ada batas yang tidak dapat diseberangi, di luar kuasa Tuhan, di luar kuasa firman batas ini. Tetapi puji Tuhan, kita sadar kita ada di dalam iman, harap kepada Yesus Kristus. Maka kita tahu dalam harapan ini kita dibebaskan dari kefasikan. Kita dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang tangan-tangan orang fasik. Nah, kalau kita tahu ini, maka dikatakan kita akan mendapatkan pertolongan. Kita akan mendapatkan pembelaan dari perbuatan sebagai orang-orang yang taat melakukan satu pengudusan oleh Tuhan. Kita lanjutkan ayat 6 sampai 9, kita baca, kita dengar, kita renungkan apa yang disampaikan dalam pujian Mazmur ini. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu bernyanyi hatiku, dan dengan nyanyian Tuhan bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah ya Tuhanku, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selamat. Ya, amin. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ya. Ayat 1, Daud memohon supaya Allah itu mendengar doanya. Ayat 1. Pada ayat 6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang mengabaikan seruan kita. Tuhan selalu mendengar. Selalu mendengar. Ya, apapun kita pohonkan kepadanya. Apabila permohonan itu didasarkan pada satu kebenaran firman. Kebenaran firman Allah, kita tahu bahwa di sana Allah menunjukkan kedaulatannya. Yesus menunjukkan kedaulatannya juga. Firman juga berdaulat. Artinya apa? Apa yang kita pohonkan itu semua dasarnya adalah kedaulatan.
kita punya kerinduan, kita punya pengharapan dalam doa, tapi kedaulatan Tuhan itu tidak akan berubah karena permohonan kita. Artinya begini, kita mohon apa saja dijawab oleh Tuhan, tapi apa yang kita pohonkan itu tidak seperti yang apa kita pikirkan. Kita berpikir kalau kita butuh uang, misalnya ini gambaran saja, aku butuh uang, kemudian tiba-tiba ada orang kirim uang. Oh, tidak begitu. Jadi kalau kita butuh sesuatu, Tuhan bisa memberikan jalan terbuka yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita. Orang sakit didoakan, Tuhan sembuhkanlah saudara kami yang sakit ini. Engkau menjawab, tetapi kemudian dia dipanggil Tuhan. Ini kedaulatan Tuhan. Jadi doa kita itu tidak akan mengurangi kedaulatan Tuhan. Itu kita harus meyakini seperti itu. Tetapi kita kalau tahu kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang kita doakan itu mendatangkan sukacita kepada kita. Karena Tuhan memberi jawaban, memberikan apa yang kita pohonkan itu lebih baik dengan apa yang kita pikirkan, lebih baik, lebih benar dengan apa yang kita pikirkan. Itu jelas, itu sangat jelas. Satu contoh, kita mengasihi anak-anak kita mengasihi saudara-saudara kita. Rasanya tidak tega kalau mereka itu menderita sakit dan sebagainya. Tapi apakah Tuhan itu dalam mengasihi itu tidak melebihi kita? Tuhan lebih mengasihi daripada kita mengasihi saudara kita. Tuhan lebih mengasihi mereka. Ini yang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan luar biasa. Kita baca di dalam Yohanes 10, ya, Injil Yohanes pasal 10, gembala yang baik. Apa yang tertulis di sana? Kita membaca beberapa ayat. Ayat 4. Kita baca ayat 4 mulai 5, 6 dan selanjutnya 7. Ayo. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan dengan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. 7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, amin. Ini sangat luar biasa tentang suara, tentang suara domba, suara gembala, suara gembala. Jadi domba ini hanya mendengar suara gembalanya. Jemaat hanya mendengar suara firman dari gembala agung. Yang lain tidak dituruti
kita tidak menurut yang lain. Itu ciri dari pengikut Kristus, ciri dari sidang jemaat. Di dalam doa permohonan pun ya seperti itu. Tergantung suara apa yang dikatakan Gembala Agung itu. Nah, ini jemaat yang seperti ini, yang mendengar suara Gembala Agung, tidak pernah tersesat. Doanya tidak pernah dibiarkan, pasti terjawab. Terjawab sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Yesus sekali lagi berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu." Akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Artinya yang datang kepada domba-domba itu, atau domba-domba itu yang datang kepada Yesus, itu hanya satu pintu, Yesus. Jadi jelas bahwa ketika Daud menjawab doa ini, dia meyakini sepenuhnya ini karena Allah gunung batu. Allah gunung batuku sudah menjawab doaku. Bagi kita, Yesus itu batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kuat, kokoh tempat kita berlindung. Yesus, juru selamat kita, luar biasa, bukan? Luar biasa. Itu Yesus. Nyata apa enggak? Nyata, karena perkataannya sudah tertulis. Nilai tulisan yang ada di dalam Alkitab atau firman yang tertulis itu sama dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa demikian? Selama kita mentaati kebenaran firman yang tertulis ini, Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus juga menepati apa yang sudah ditulis. Ini suatu perjanjian yang tertulis. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tertulis. Kita tidak bisa lari kemana-mana kalau kita sudah menandatangani, sudah menulis satu perjanjian. Ya, apa yang sudah tertulis itu. Ini firman yang dekat dengan kita, tertulis, dapat kita dengar ketika dibacakan, dapat kita renungkan ketika masuk di dalam hati kita. Kebenaran itu kebenaran, karena Roh yang mendidik kita untuk memahami kebenaran itu. Beberapa ayat lagi kita baca. Lukas pasal 18. Ini tentang doa. Ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah ini bukan Tuhan yang mendengarkan doa, tapi justru siapa yang berdoa, apa yang dilakukan ketika berdoa. Ini yang jadi masalah di sana. Lukas pasal 18 kita membaca beberapa ayat. Ayat 10 mulai ya, ayat 10. 11. Ada dua orang pergi kepada Allah untuk berdoa.
yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan perzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. 12 ya 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuh dari segala penghasilanku. Ya, sampai di situ juga. Coba perhatikan doanya orang Farisi ini. Ya, doanya ketika berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah, ini kalau tidak sama seperti orang lain, ini berarti mengalami keganjilan, ganjil, mengalami satu keanehan dalam hidupnya, tidak sama seperti orang lain. Padahal Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi orang Farisi mengatakan, aku tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, aku bukan orang berdosa. Aku tidak pernah berdosa. Sama kan dengan seperti itu. Dikatakan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan yang seperti pemungut cukai ini. Ada di sebelahnya. Loh, ini kan aneh ini. Yesus itu loh disalib, Yesus menderita luar biasa. Itu karena orang berdosa. Artinya bahwa Farisi itu tidak mengakui satu keubahan yang harus dialami oleh kuasa perkataan Yesus, itulah firman. Sedih bukan? Ia beranggapan ini yang baik ini. Kita bersyukur pada Allah, tapi lupa bahwa dirinya itu harus mengalami satu pembaharuan, keubahan. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita harus mengalami satu penyucian. Karena penyucian, pengudusan ini suatu kemurahan yang diberikan Allah kepada kita untuk mendapatkan satu kelayakan, mendapatkan perkenan Allah. Apapun baiknya yang dilakukan manusia, kalau tidak mengalami satu penyucian, itu Allah tidak berkenan. Ya, di dalam suratan Ibrani dikatakan, ya korban apa saja, domba, kambing, sapi, lembu, Allah tidak berkenan kalau bukan didasarkan pada korbannya Kristus. Ini sangat jelas, Farisi ini sangat tidak menyadari ini. Ya memang karena dia tidak percaya, karena dia menolak kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Menolak. Coba perhatikan apa yang dikatakan orang pemungut cukai. Ini sangat menyedihkan. Tapi Allah berkenan terhadap doa pemungut cukai ini. Kita baca ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menghadap tuannya, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia
merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya. Tampak jelas sekali ayat 14 ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Loh, ini pemungut cukai, tapi dibenarkan karena dia mengakui keberadaannya. Apa isi doanya? Pemungut cukai itu, dia dari jauh, dia tidak berani menatap ke langit, dia tunduk dan mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dia memukul-mukul dirinya. Ini sama menghukum dirinya. Ya, orang-orang timur sana kalau susah, kalau sedih, kalau merasa bersalah, dadanya ini dipukul keras-keras. Kalau menyesal, dadanya dipukul. Itu memang menjadi satu budaya orang timur di sana. Ya, dada dipukul, perasaannya dipukul-pukul karena kesedihan itu. Kalau orang-orang pandai merasa bersalah, yang dipukul batuknya, keningnya dipukul. Aduh, aku goblok sekali, kan gitu ya. Batuknya dipukul, aku lupa, aku sudah, itu penyesalan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini kebenaran. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh pemungut cukai ini mengakui Yesus datang itu untuk membenarkan. Allah membenarkan pemungut cukai ini karena dirinya merasa berdosa. Ini doa dari pemungut cukai. Apa artinya? Artinya ketika kita berdoa, dasarnya adalah kebenaran firman itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Kalau kebenaran itu kita sudah pegang, kita berdoa apa saja yang kita minta, Tuhan memberikan satu jawaban. Tapi jangan lupa, semua itu di bawah kendali kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak bisa didikte. Tadi ayat mengatakan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mengapa ada kaitannya dengan mempermainkan Tuhan? Ya kadang-kadang orang berdoa itu menurut maunya sendiri. Saya suka ini, saya mohon kepada Tuhan. Saya ingin ini, saya mohon kepada Tuhan. Loh, Tuhan tidak seperti itu. Ya. Coba di sini yang ada bapak-bapak, kalau anaknya minta sesuatu apa yang kamu minta? Aku minta ini. Apa kemudian langsung dibelikan, langsung diberi? Tentu tidak. Seorang bapak akan berpikir, apa gunanya kamu minta ini? Apa manfaatnya? Apa yang kamu minta ini? Tentu seperti itu. Kedaulatan seorang bapak. Tidak semua yang diminta dituruti. Ya. Tapi zaman sekarang itu ngeri sekali. Ya, ada beberapa berita orang tua dimintai uang, kalau tidak orang tuanya ditendang. Sudah ada seperti itu. Itu kan di daerah orang fasik di sana. Orang tuanya diomeli. Alkitab juga menceritakan anak sulung minta bagian warisan.
Ini kan contoh permintaan yang tidak benar. Warisan itu pasti diberikan, tapi kalau belum waktunya diminta, itu namanya ya anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Jadi apapun yang kita minta itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini loh yang membuat sukacita. Dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyiku aku bersyukur kepadanya. Karena tahu aku berdoa diberi jawaban, diberi sukacita. Nah, pesannya yang terakhir dikatakan begini. Ayat 9 ya, saya baca sendiri. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ini kerinduan Daud dalam doa. Dia tahu ini kebutuhan untuk umat yang dipimpin dia sebagai raja. Dipimpinnya, kita berdoa untuk umat. Kita di tempat ini juga kita berdoa untuk sidang Jumat ini. Semuanya sehat-sehat, semuanya diberkati, mengenal Kristus dengan benar, dapat melakukan satu kebenaran. Mengapa kita doa untuk jemaat? Karena jemaat yang ada dimanapun, di tempat ini, di mana, di sana, semuanya adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, dan hari-hari ini kita mengalami pemulihan oleh sebab kemenangan Kristus. Jadi 2023 ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang berharap kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyikan nyanyian yang sangat pendek. Bahkan di dalam kitab nyanyian itu notnya saja tidak tertulis. Hanya dekat Allah saja. 154. Lagu pendek, notnya mudah, sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Hanya
tetapi menunjukkan satu pengharapan iman yang sangat kuat. Karena aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Siapa yang mau menggoyahkan kehidupan kita? Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kehidupan kita, karena kita dicengkeram oleh kasih Allah. Rasul Paulus mengatakan, kelaparan tidak bisa menggoyahkan kasih Allah kepada kita. Pedang tidak boleh membatalkan kasihnya kepada kita. Apapun yang akan terjadi tidak menggoyahkan kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita angkat roti. Tuhan berkata ketika itu disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini, yang kita ucapkan syukur ini, ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita persiapkan dan kita angkat cawan. Sudah kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita melaksanakan perjamuan Tuhan? Jangan lupa memberitakan kematian Kristus. Kristus telah mati dan dia telah bangkit. Ia mulia dan kemuliaannya adalah kemuliaan kita juga, karena kita ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita nyanyikan pujian itu. Hanya dekat Allah aku daripadanya hanya Dia berubah.
Kami mendapat kekuatan, kami mendapat perlindungan, kami mendapat pertolongan Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi satu-satunya yang mampu menopang, menolong kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan. Firman Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari yang akan kami lewati. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melewati semuanya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami selalu merindukan Engkau. Biarlah kami senantiasa setia kepada Tuhan. Kami senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua umat-Mu Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami percaya firman Tuhanlah jawaban bagi kami. Terpujilah Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau pakai lebih lanjut bersama dengan keluarga untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, menyatakan firman Tuhan, menjadi saksi bagi sidang jemaat-Mu, bagi keluarga, bagi siapapun Tuhan, untuk menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kami sidang jemaat-Mu sudah diberkati pada pagi hari ini, dan kami terus berdoa Tuhan supaya kehidupan kami yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, juga bisa menjadi saksi bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, supaya kami boleh menyaksikan melalui kehidupan kami yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, supaya mereka juga dikuatkan Tuhan. Tolong kami menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tolong bangsa kami, bangsa yang besar ini Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengenal Engkau, dan mereka juga boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan mengakui bahwa hanya Engkau saja Tuhan, Engkau saja satu-satunya pintu keselamatan, Engkau saja Tuhan jalan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa melimpah atas kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria surga yang kami nantikan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa permohonan doa. Yang pertama, mohon bantu doa untuk saudara Dewi Manlase, kakak dari saudara Enas Lase yang terbaring di rumah sakit. Pemohon Enas Lase. Kemudian yang kedua, mohon bantu doa untuk Bapak Peter yang terbaring sakit di rumah sakit Suwandi, kondisi drop. Yang ketiga, mohon bantu doa untuk Ibu Eodia Eni dalam kondisi lemah di opname di rumah sakit Siloam, kamar 103D. Keempat, untuk Ibu Rusdi, saat ini menuju perjalanan ke Singapura karena juga sakit. Yang kelima, untuk Bapak Beni, saat ini vertigonya kumat. Mari kita satukan hati, mohon untuk Tuhan cabut tangan. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, pada siang hari ini kami menyampaikan satu permohonan untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang saat ini sakit, mengalami kelemahan tubuh. Oh Tuhan, Engkau menolong, Engkau menjamah mereka, Engkau sembuhkan Tuhan, supaya mereka semuanya merasakan, menikmati kasih Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya pada masa-masa yang sulit ini. Tuhan, sudah kami sebutkan nama-nama mereka. Engkau mengenal mereka semua. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Engkau adalah
yang menyelamatkan mereka. Mereka semua pelayan-pelayan-Mu yang setia. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi mereka semuanya. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kesembuhan. Tuhan, apa yang terbaik Engkau lakukan bagi jemaat, bagi sidang-Mu, apapun keadaannya hari-hari ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kiranya persekutuan semakin hari semakin erat, semakin hari semakin nyata pribadi Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Hari ini, hari esok, kami semakin dekat, dan kami semakin mengenal muka dengan muka di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sidang jemaat-Mu berjalan, bekerja hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada di dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.